Universitas Pendidikan Ganesha kembali mendapatkan alokasi vaksin COVID-19. Vaksinasi menyasar 100 orang yang terdiri dari jajaran pimpinan, dosen, maupun pegawai. Kegiatan ini terpusat di Auditorium Undiksa, Rabu 7 April 2021. Peserta vaksinasi terdiri dari 26 orang berusia di atas 60 tahun yang sebelumnya sudah menerima vaksinasi pertama. Penerima ini terdiri dari pimpinan dan dosen, sedangkan yang lainnya merupakan dosen dan pegawai yang belum pernah menerima vaksin. Ketua Tim Vaksinator Undiksa, Dr. Niluh Kade Alit Arsani, SKDM Biomed menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, Undiksa telah membentuk tim yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk membantu pencapaian target imunisasi di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Fakultas Kedokteran di Indonesia untuk membantu dan berperan aktif di dalam pelaksanaan vaksinasi. Tenaga medis yang dilibatkan pada vaksinasi ini berasal dari Fakultas Kedokteran Undiksa, terdiri dari 17 dokter dan tenaga kesehatan dari bidan dan perawat yang berstatus sebagai dosen di Prodi Kebidanan. Selain itu juga tenaga kesehatan yang bertugas di klinik Undiksa. Sesuai jadwal yang telah dirancang, vaksinasi diharapkan sudah tuntas pada Juni 2021 untuk dosen dan pegawai. Akan tetapi, hal tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan dinas kesehatan terkait dengan ketersediaan vaksin. Selain itu juga menunggu regulasi dengan pemerintah, termasuk berkaitan dengan vaksinasi mahasiswa. Melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk gelombang yang kedua, di mana pada gelombang yang kedua ini kita melayani 100 sasaran yang terdiri dari para pimpinan dan juga dosen-dosen Undiksa untuk mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka nanti pada semester genap depan. Jadi Undiksa sudah membentuk pos vaksinasi sendiri dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pencapaian target imunisasi di Indonesia. Hal ini sesuai juga dengan penugasan yang diberikan oleh Dirjen Dikti kepada fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia untuk membantu berperan aktif di dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD menjadi salah satu penerima vaksin kedua. Ia mengaku tidak ada gejala yang dirasakan. Pada kesempatan tersebut disampaikan terima kasih kepada Sekda Provinsi Bali, Sekda Kabupaten Buleleng maupun Dinas Kesehatan yang telah memberikan dukungan untuk warga Undiksa dapat lebih cepat melakukan vaksinasi. Lebih lanjut, ia menyampaikan percepatan vaksinasi ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharapkan perguruan tinggi bisa melakukan perkuliahan tatap muka walaupun dengan prokes yang ketat pada bulan Agustus, September, atau pada tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, yang jelas setelah saya melakukan vaksinasi yang kedua ini, ternyata tidak ada gejala yang menyebabkan saya harus berpikir gitu ya. Karena apa? Hanya ada rasa suntikannya saja dan tidak terlalu ini juga. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada Sekda Provinsi Sekda Buleleng dan terutama pada Risgas ya yang telah memberikan supportnya untuk warga Undiksa bisa lebih cepat melakukan vaksinasi. Karena memang kita sudah sampaikan juga bahwa sebagaimana arahan Mas Menteri, perguruan tinggi itu diharapkan bisa melakukan perkuliahan tatap muka walaupun dengan prokes yang ketat di bulan Agustus September atau tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, berkenaan dengan itulah maka kita memang menyampaikan kepada Satgas COVID-19 tadi itu agar di seluruh komponen Undiksa baik dosen, pegawai dan juga mahasiswa di bulan Juli terakhir kita harapkan sudah semuanya melakukan vaksinasi. Kisaran berapa yang belum tersentuh vaksinasi, Pak? Kalau dari segi dosen dan jumlah pegawai kan kita sudah 800, kita baru dapat 300. Tapi nanti sudah juga saya komunikasi setelah galungan ini barangkali bisa akan
isi yang lebih banyak. Dalam artian kita akan diberikan vaksin yang lebih banyak. Berdasarkan data, jumlah dosen dan pegawai Undiksa yang telah menerima vaksin mencapai 300 orang. Sekitar 500 orang masih masuk daftar tunggu. Jumlah ini diharapkan dapat segera tersentuh dan dapat dituntaskan pada gelombang ketiga. Humas Undiksa melaporkan.